warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Kali ini kami mengadakan preskon ini menyambung yang kemarin. Ternyata alhamdulillah nggak harus lama-lama. Bunda Dila seminggu sudah di Rumah Sakit Mayapada ini. Dan saat ini mungkin kalau misalkan lebih lanjut lagi nanti mengenai penyakitnya dari Dila itu seperti apa, mungkin aku sedikit mengulang kembali ya cerita yang sebelumnya, bahwa memang di awal Agustus itu Dila memang agak sesek gitu, dan akhirnya sempat kita ketemu sama dokter keluarga kita dulu, dan ternyata belum menghasilkan yang terbaik gitu, dan jadi masih sesek gitu, dan akhirnya kita memutus untuk ke Rumah Sakit Mayapada ini, untuk kita langsung ke UGD-nya, langsung diterima dengan baik, dilayani dengan baik, dan alhamdulillah kita dapat kamar, dan akhirnya Dila juga sudah ditindakan ya. Ternyata yang diketahui adalah Dila itu ada apa dok namanya dok, cairan di dalam parunya namanya apa dok? Efusi pleura namanya. Jadi efusi pleura, nanti lebih jelas lagi dokter kasih tahu apa sih efusi pleura. Jadi efusi pleura itu ada cairan di dalam parunya gitu, dan itu kemarin ada tindakan diambil cairannya. Yang pertama 600 cc, yang kedua 1 liter, yang ketiga 350 cc ya bun ya. Seperti itu sih. Nah mungkin nih sekarang hari ini ternyata diperbolehkan untuk pulang, dan kemudian nanti tinggal kita kontrol aja. Bunda mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Belum ada ya. Apa Bunda perasaan apa? Sekarang Bunda rasain apa? Masih coba beradaptasi paru-parunya, karena kan baru diambil cairan, jadi kayak agak masih lemes dan agak susah bernapas aja gitu. Jadi mungkin masih beradaptasi paru-parunya gitu. Oke, sekarang dokter boleh ceritain dari sisi Rumah Sakit Mayapada sendiri, monggo dok. Ya, terima kasih Mas Indra. Saya Dr. Melani, mewakili manajemen Rumah Sakit Mayapada. Yang merawat Ibu Adila adalah dokter spesialis paru. Saat ini kondisi Ibu Adila secara overall membaik. Sekarang sedang dalam observasi. Jika dalam 1-2 hari ke depan sudah membaik, boleh pulang ya Mas Indra ya. Tapi kita observasi dulu. Untuk awal masuk ya, karena sedang wabah, kita tes, ternyata memang bukan COVID ya. Dari hasil pemeriksaannya memang bukan ke arah COVID, jadi kami ditempatkan di gedung yang non COVID. Kita ada 2 gedung yang merawat COVID dan gedung yang merawat bukan COVID. Jadi Ibu Dila di gedung yang umum, dan kemudian setelah diobservasi ternyata memang ada permasalahan di paru, tapi sudah diterapi dan sekarang dalam perbaikan. Seperti itu. Jadi saat ini hari ini sih sudah diperbolehkan pulang oleh dokter Pidharma. Jadi nanti tinggal kita observasi seperti itu. Gitu teman-teman. Indra, Ya. yang dirasakan oleh Bunda sendiri saat ada cairan di paru-parunya itu apa sih? Seperti apa? Nah tuh, udah ceritain. Betul, tampil tuh. Jadi sesek sih. Jadi memang nggak bisa nafas dengan baik. Jadi kadang tersengal-sengal gitu kalau udah naik tangga gitu kan ya. Di rumah kan ada tangga. Karena rumah kita kan 30 lantai ya. Ke bawah. Jadi kadang kalau kita naik ke tangga itu Dila udah aduh sekarang keringat dingin gitu ya kadang-kadang. Nah akhirnya aku nggak enak ya nih sayang gitu dipanggil aku kan sayang gitu kan ya. Panggil saya. Terus habis itu udah aku langsung dan memang udah top of mind kita dari awal udah Rumah Sakit Mayapada ya gitu, karena emang rumah sakitnya besar, rumah sakitnya bagus lah gitu kan. Udah kita langsung ke sini, dan ternyata awal datang ke sini tuh kita kayak ditanya dulu ini panas, sesek, kita langsung diarahkan ke yang memang ISPA gitu, gedung yang ISPA gitu ya. Jadi pas di situ kita langsung minta tolong
Dan alhamdulillah langsung ditangani dengan baik, dan pada saat diperiksa di ini dulu ya, di apa namanya, ronsen, ambil darah ya Bun ya, terus juga saturasi oksigennya juga gitu, dan dilihat pada saat dicek oksigennya itu emang agak rendah gitu, di bawah 95 gitu. Jadi wah ini udah harus dikasih oksigen, dan kemudian ya perlu perawatan, dan akhirnya ternyata ketahuan dari toraksnya itu toraks itu kayak apa namanya, ronsen paru-paru gitu ya dok ya. Jadi terlihat bahwa memang paru-parunya mengecil sebelah kiri ya dok ya, sebelah sini ya Bun ya, sebelah kiri sini mengecil gitu karena ada cairan di situ. Nah terus kok lihat memang berbeda ya paru-paru, kalau misalnya warnanya tuh hitam gitu, dua-duanya pasti bentuknya sama, tapi kalau yang ini kok agak mengecil yang sebelah kiri ini gitu. Ya udah, akhirnya memang ada cairan katanya gitu, dan ini ada kemungkinan efusi pleura, dan ternyata betul. Kita langsung opname di hari Kamis, Jumatnya langsung tindakan pengambilan fungsi ya, pengambilan cairan. Itu diambil cairannya, aku juga lumayan kaget juga ya gitu, banyak juga ya airnya gitu kan, ini baru pertama kali ya Bun ya kita mengalami hal ini gitu. Dan itu ada cairan yang memang harus dicek di kultur namanya cairannya. Dan kemarin sih kita dapat informasi bahwa cairan kultur tersebut istilahnya bagus ya, nggak ada kuman, jadi nggak ada kumannya gitu. Dan Dila ini memang ada riwayat TB-nya gitu, jadi ada kemungkinan TB-nya itu yang bisa mungkin ada kemungkinan mengakibatkan terjadinya cairan itu gitu. Sejak Bang Indra, itu sejak kapan Mas Indra? Ya. Sejak kapan? Udah lama? Jadi kita pernah dari tahun 2017 yang waktu itu kita kehilangan anak kita, dan udah sembuh sebenarnya Dila. Jadi ternyata di situ terlihat bahwa Bunda ini TB survivor. Jadi udah sembuh total, dan ini yang membuat kita juga ini adalah kesekian kalinya gitu. Jadi dan akhirnya kita harus ada perawatan lagi setelah ini. Berarti penyebab pastinya belum tahu ya, cairan itu Iya, dari betul. mana? Iya, betul. Terus maksudnya dokter ini Dila harus kontrol berapa minggu sekali, berapa tuh kontrolnya? Kontrolnya mungkin nanti dok. Ya nanti disiapkan, karena ini kan masih diobservasi ya Mas. Nanti akan diberitahu oleh dokter spesialis parunya berapa sering. Biasanya sih sebulan. Ada pantangannya gitu nggak setelah kemarin kamu diangkat, pantangannya apa aja gitu? Tantangannya sih nggak harus, mungkin cuman dia harus hanya pakai masker kemana-mana, karena takutnya kan dia menerima udara dari mana-mana yang mungkin kurang baik. Tapi intinya sih sebenarnya nggak terlalu banyak tantangan ya yang harus dilakukan gitu. Dia normal-normal aja gitu. Gejalanya selain sesak napas apa ya? Sesak nafas aja sih. Itu aja. Yang itu yang paling itu sesak nafas, karena pas mungkin batuk itu mungkin karena karena seseknya kan dia ketekan gitu kali ya, jadi dia mau nafas dibatukin tapi nggak yang ada cairan atau apa gitu, jadi emang batuknya kering gitu, jadi nggak terlalu batuk-batuk yang sering gitu. Ini biasanya faktornya apa aja dok? Urofeksia itu timbul itu biasanya faktornya apa? Karena penyebabnya apa? Itu sih sebenarnya nggak ada penyebab yang karena pasien ya, itu karena mungkin banyak faktor sih Mas ya. Jadi untuk saat ini sih kita nggak bisa memastikan sama sekali penyebabnya apa, tapi memang ada riwayat ya. Ada riwayat itu. Untuk pernapasannya sendiri karena sekarang udah baik ya. Kan mau rencana pulang. Terus sekarang berarti apa yang dirasain Kak? Maksudnya masih
kondisi sesaknya masih kayak yang sekarang, lebih baik lagi dibanding waktu masuk. Dibanding waktu masuk ya pasti kan karena cairannya udah diambil lebih baik, cuma mungkin saya berpendapatnya paru-parunya lagi beradaptasi, jadi dia ada bagian di bawah payudara tuh masih agak nyesek gitu, karena kemarin kan ada dokter yang ngomong kemarin kan paru-parunya agak mempes gitu katanya, jadi dia sekarang lagi beradaptasi lagi sama oksigen yang lagi masuk lagi gitu. Jadi mungkin kan ada problemnya kan seperti yang ketekan kan, jadi mengecil, kena airnya diambil, nah dia tuh mengembang gitu ya dok ya, dia mengembang dan dia beradaptasi nih untuk kembali normal lagi gitu. Jadi saat inilah yang mungkin dirasakan masih agak sedikit sesek gitu, tapi seseknya udah berkurang ya Nang ya. Dari berapa hari kemarin dirawat? 7 hari sama hari ini, pas banget hari ini. Ini setelah pulang ke rumah kan pasti ada penyesuaian di rumah harus dilakukan setiap pagi gimana sejauh ini persiapan di rumah? Kita sih di rumah normal-normal aja biasa, dan tentunya pastinya kalau untuk dari luar kita udah, karena ini udah lagi pandemi kayak gini, kita udah pasti steril ya, pulang langsung mandi, terus dari mana-mana pokoknya kita tetap cuci tangan dulu, yang kayak gitu-gitu di rumah tuh dilakukan dengan seperti biasa dengan protokol kesehatan yang dianjurkan ya gitu. Nah sampai sekarang pun nanti pun bila pulang itu juga seperti biasa ya dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan gitu, dengan cuci tangan kita, dengan dari mana-mana itu udah harus kita mandi dulu gitu sih.